Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Dan di sini ada surat resmi dari Kemendikbud, lebih tepatnya dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, kita pertama akan melihat terkait rancangan undang-undang ASN, teman-teman ya. Di mana janji Menteri Anas soal RUU ASN, pelamar CPNS 2023, P3K, dan honorer wajib tahu. Kebetulan informasinya hari ini 12 September. Jadi ini informasi terupdate ya. Oke, kita cek bersama-sama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas, menyampaikan pernyataan terbaru soal RUU ASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang RUU ASN. Pernyataan Menteri Anas yang disampaikan saat menghadiri Malam Puncak Indonesia Raya di Kompas TV di Jakarta pada hari Senin ya, pada hari Senin atau di malam Senin, tepatnya di tanggal 11 September ya, malamnya gitu. Wajib diketahui para calon pelamar CPNS 2023 dan P3K termasuk juga para honorer. Pemerintah bersama DPR berupaya menyelesaikan pembahasan RUU ASN secepatnya. Jadi ingat teman-teman ya, jadi di sini juga pemerintah ingin menyelesaikan secepatnya, katanya seperti itu. Untuk mengejar tenggat waktu penghapusan non-ASN atau honorer yang telah kita ketahui bersama jatuh pada tanggal 28 November 2023. Pasalnya, RUU ASN salah satu substansinya ialah penyelesaian masalah honorer agar per 28 November 2023 tidak terjadi PHK massal terhadap honorer. Jadi makanya pemerintah juga ingin secepatnya teman-teman ya menyelesaikan itu. Namun, dalam perkembangan terbaru, RUU ASN akan memuat pasal yang mengatur bahwa penyelesaian masalah honorer ditenggak hingga Desember 2024. Nah, seiring berjalannya pembahasan terkait RUU ASN ini. Perlu diketahui juga, selain soal penyelesaian masalah honorer atau non-ASN, substansi RUU ASN antara lain mengatur soal penetapan kebutuhan PNS dan P3K, terkait juga kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, pengangkatan tenaga honorer. Nah ini, pengangkatan tenaga honorer dan digitalisasi manajemen ASN. Dan ASN di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Azwar Anas janji RUU ASN disahkan bulan ini. Wow teman-teman ya. Di acara Kompas TV tersebut, Azwar Anas menjelaskan bahwa RUU ASN antara lain ditujukan dalam rangka menciptakan birokrasi yang berdampak. Tidak hanya tumpukan kertas, aparatur birokrasi yang melayani. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. RUU ASN antara lain ditujukan dalam rangka menciptakan katanya birokrasi yang berdampak. Tidak hanya sekedar tumpukan kertas, aparatur birokrasi yang melayani. Dia mengatakan transformasi menuju birokrasi yang diimpikan tersebut diharapkan bisa tercapai melalui sejumlah ketentuan di RUU ASN. Transformasi sudah kita siapkan lewat RUU ASN. Nah, jadi di sini transformasi atau perubahannya sudah kita siapkan lewat RUU ASN. Mudah-mudahan September ini kita, yaitu antara DPR dan pemerintah, sahkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan September ini kita, yaitu DPR dan pemerintah, mensahkan. Ini disampaikan oleh Azwar Anas. Dia juga menjelaskan RUU ASN juga akan mengatur soal distribusi ASN. Azwar Anas ya mencontohkan wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Selama ini kesulitan mendapatkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas. Karena memang kita tahu bahwa wilayah-wilayah ini bisa dikatakan banyak pedalaman-pedalamannya begitu teman-teman ya. Dokter ASN di daerah 3T
tertinggal, terdepan, terluar. Misalnya, baru 1 tahun bekerja sudah minta pindah tugas di perkotaan. Dan untuk mencegah hal itu terulang lagi di masa depan, nah, agar tidak terulang, ASN yang ditugaskan di daerah 3T akan diberikan reward. Nah, akan diberikan reward atau perlakuan khusus. Antara lain, 2,5 tahun sudah bisa naik pangkat. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini juga salah satu muatan nanti yang ada di kalau di daerah normal di Jakarta misalnya 4 tahun baru naik pangkat. Nanti di daerah 3T 2,5 tahun sudah naik pangkat. Terus pembaca acara bertanya kepada Aswar Anas soal waktu pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang. September ya Pak? Janji ya Pak? Tanya pembawa acara. Insya Allah, jawab Menteri Anas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa menunggu, semoga benar saja bisa disahkan di bulan September ini. Atau mungkin September 2024 bisa saja teman-teman ya. Kita hanya bisa menunggu perkembangan informasi terkait hal ini. Oke, kita lanjut ke informasi yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani. Dikeluarkan oleh Kemendikbud, dan di sini juga menyinggung soal P3K teman-teman ya. Nah, ini menyinggung juga soal P3K. Oke, kita cek bersama-sama dulu mulai dari awal. Kemendikbudristek akan umumkan hasil kelulusan PPG Prajabatan gelombang 1 tahun ajaran 2022-2023 selambat-lambatnya 15 September. Nah, ini paling lambat 15 September rekan-rekan ya. 11 September 2023. Kemendikbudristek melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru atau PPG akan mengumumkan hasil kelulusan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun ajaran 2022-2023 paling lambat ya, yaitu selambat-lambatnya 15 September. Kesepakatan ini diambil setelah memperhitungkan proses pengolahan dan finalisasi data kelulusan peserta serta proses koordinasi dengan panitia nasional yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab pelaksana, dan dari Kemendikbudristek serta perwakilan LPTK penyelenggara program PPG. Kami ingin dengan teliti dan hati-hati mengolah hasil pendidikan selama 2 semester yang telah dilalui oleh para peserta. Terima kasih atas kesabaran para peserta menunggu pengumuman hasil kelulusan. Insya Allah, panitia akan mengumumkan hasilnya selambat-lambatnya pada 15 September. Ini disampaikan oleh Ibu Nunu. Jadi ini disampaikan oleh Ibu Nunu teman-teman ya. Ia juga memberikan apresiasi kepada panitia nasional, LPTK penyelenggara program PPG, dosen, guru PAMON, serta seluruh pihak yang telah mengawal dan bekerja keras membantu proses penyelenggaraan PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022-2023. Nah, kita semua tahu banyak pihak yang dengan tulus membantu mengawal proses ini sampai selesai. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung dan mengambil peran. Nunuk menambahkan bahwa setelah pengumuman hasil kelulusan tersebut, para lulusan PPG Prajabatan akan diproyeksikan. Nah, ini ya, akan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan serta menggantikan guru-guru yang pensiun pada satuan pendidikan di berbagai daerah. Para lulusan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan dapat mengikuti rekrutmen guru ASN P3K tahun 2023. Jadi teman-teman yang nanti misalnya sudah diumumkan pada tanggal 15 September ini teman-teman ya. Nah, itu teman-teman juga bisa langsung ikut dalam rekrutmen ya. Rekrutmen ASN P3K yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023. Untuk seleksinya ya, pendaftarannya kan di bulan ini. Komitmen dan perjuangan pemerintah tidak akan padam untuk mendorong lulusan PPG Prajabatan untuk menjadi generasi baru guru Indonesia yang akan bersama-sama anak-anak Indonesia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak akan pernah surut dalam memenuhi kebutuhan guru, memperjuangkan kesejahteraan guru. Nah, ini janjinya, memperjuangkan kesejahteraan guru dan meningkatkan kompetensi guru. Hal itu dapat dibuktikan bahwa saat ini terdapat 544.000 guru telah diangkat menjadi guru ASN P3K
dan tahun ini berpotensi menambah pengangkatan sekitar 300.000 guru. Selain itu, Kemendikbudristek telah menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak, program sekolah penggerak, serta platform Merdeka Mengajar untuk mendukung jutaan guru dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada para murid. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah surat resmi, dan buat teman-teman yang dinyatakan lulus dalam PPK Prajabatan, siapkan diri untuk ikut dalam seleksi atau penerimaan ASNP 3K sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.